Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah teman-teman semua, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan taklim kita, yaitu tentang membaca atau mempelajari isi kitab Ihya'u Ulumuddin. Oke, langsung saja. Bismillah. Tentang masih seputar keutamaan menuntut ilmu. Di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, walaupun itu belum semuanya, tapi di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan kitabnya tersebut. Pengertian ini, apabila benar-benar dan dapat menang atasnya, maka dengannya ia akan terlepas nifak dari nifak dan riya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalun nasil mu'minul alim alladhi in ihtaja ilaihi nafa'a wa in istaghna anhu akna nafsahu." Artinya, seutama-utama manusia adalah orang mukmin yang alim, yang jika ia dibutuhkan maka ia berguna, dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia mencukupi untuk dirinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa tamratuhul ilm." Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm wal jihad, wa amma ahlul ilm fadullun nas ala ma ja'at bihi ar-rusul, wa amma al-jihadu fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi ar-rusul. Orang-orang yang paling dekat dari derajat kenabian adalah ahli ilmu dan jihad. Adapun ahli ilmu, maka mereka menunjukkan manusia atas apa yang dibawa oleh Rasul. Sedangkan ahli jihad, maka mereka berjuang dengan membawa pedang atau senjata untuk atas apa yang dibawa oleh para Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mautu qabilatin aisaru min mauti alim." Sesungguhnya matinya ke kabilah itu lebih ringan daripada matinya seorang alim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adin kama 'adin adh-dhahabi wal fidda, fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqihu." Manusia itu adalah barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Orang-orang pilihan mereka di masa jahiliyah adalah orang-orang pilihan di masa Islam apabila mereka pandai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'danu yawmal qiyamati midadul ulama'i bidamis syuhada'i." Pada hari kiamat, tinta ulama itu ditimbang dengan darah orang-orang yang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man hafidha ala ummati 40 haditsan min as-sunnati yu'addiya ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah." Barang siapa yang memelihara 40 buah hadis dari as-sunnah atas umatku sehingga ia menunaikannya kepada mereka, maka aku akan menjadikan pemberian tersebut syafaat kepadanya dan saksinya pada hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man hamala min ummati 40 haditsan laqiya Allah azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan 'aliman. Barang siapa dari umatku menghafal 40 buah hadis, maka ia bertemu dengan Allah azza wa jalla pada hari kiamat sebagai
orang yang faqih dan alim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafaqqaha fid dinillahi 'azza wa jalla, kafahu Allah ta'ala ma ahammu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memahami tentang agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala mencukupinya akan sesuatu yang menjadikan kepentingannya, dan dia diberikan rezeki dari sekiannya, ia tidak memperhitungannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auhallahu Azza wa Jalla ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahimu inni alimun uhibbu kulla alim." Allah Azza wa Jalla memberi waktu kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, sungguhnya aku maha mengetahui, aku senang kepada setiap orang yang pandai." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-alimu aminullahi subhanahu fil ard." Orang pandai adalah kepercayaan Allah yang maha suci di atas bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati idza saluhu asluhan nas wa idza fasadu afsadan nas, al-umara'u wal fuqaha'u." Dua golongan dari umatku, apabila mereka baik manusia, maka baik juga akhlaknya, dan apabila mereka rusak, maka manusia itu rusak juga akhlaknya, yaitu para pemegang pemerintahan dan para ahli fikih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'ala yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila datang hari kepadaku, saya tidak bertambah ilmu yang mendekatkannya saya kepada Allah azza wa jalla. Saya tidak mendapat berkah pada terbitnya matahari hari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai keutamaan ilmu atas ibadah dan mati syahid, "Fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi." Keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari sahabatku. Maka lihatlah bagaimana beliau menjadikan ilmu itu menyertai derajat kenabian, dan bagaimanakah beliau menurunkan derajat amal yang kosong dari ilmu, meskipun orang yang beribadah itu tidak kosong. Ilmu tentang peribadatan ini tekuninya itu karena seandainya tanpa ilmu maka bukanlah ibadah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'ala al-'abidi kafatlil qamari lailah, kafatlil qamari lailatal badri 'ala sa'ilil kawakib." Kelebihan orang alim atas orang ahli ibadah adalah seperti kelebihan bulan pada bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yawmal qiyamati thalathah. Yashfa'u yawmal qiyamati thalathatul anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada." Pada hari kiamat, 3 macam orang memberi syafaat, yaitu para nabi, para ulama, kemudian orang-orang yang mati syahid. Beliau membesarkan derajat ilmu dengan mengiringi derajat kenabian dan di atas mati syahid. Padahal terdapat hadis mengenai keutamaan mati syahid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'abada Allah ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid din wala faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfin 'abidin wa likulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqh." Tidaklah Allah Ta'ala disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman terhadap agama. Sungguh seorang fikih, seorang faqih itu lebih berat atas syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Setiap sesuatu itu mempunyai tiang, dan tiang agama ini adalah fikih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu dinikum aisaru wa khairul ibadah al-fiqh." Sebaik-baik agamamu adalah yang termudahnya, dan sebaik-baiknya ibadah adalah fikih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul mu'minil 'alim 'alal mu'mini al-'abid bisab'ina darajatan." Keutamaan mukmin yang alim atas mukmin
yang ahli ibadah adalah dengan 70 derajat. Beliau bersabda, "Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'u qalilun qurra'u wa khutaba'un qalilun sa'iluhu katsirun mu'tawul amal fihi khairun minal ilmi wa sayati 'ala an-nas zamanun qalilul fuqaha'u katsirun khutaba'un katsirun mu'tawun katsirun sa'ilul ilmu fiqh khairun minal amal." Sungguhnya kamu menjadi dalam masa yang banyak ahli fikih, sedikit qurra, yaitu ahli baca Al-Quran, dan ahli pidato, sedikit orang-orang yang meminta-minta, banyak orang yang memberinya. Amal ibadah padanya adalah lebih baik daripada ilmu, dan akan datang kepada manusia masa yang sedikit ilmunya, yang sedikit ahli fikihnya, banyak juru pidatonya, sedikit orang yang memberi, banyak orang yang minta ilmu, pada lebih baik daripada amal. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin untuk di pagi hari ini cuma sampai segitu saja taklim kita mengenai tentang kitab Ihya Ulumuddin. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.